Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله واذكروه وصلوا وتصدقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat khusuf, salat gerhana yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua bisa melaksanakan satu ibadah yang disyariatkan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat gerhana, maka perbanyaklah kalian berdoa, perbanyaklah kalian berzikir, salatlah dan bersedekahlah. Mudah-mudahan semua amal baik kita, sunnah-sunnah yang sudah kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khatib ingin mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pertama, jadilah orang yang beriman yang sebenar-benarnya beriman. Jadilah orang Islam yang sebenar-benarnya Islam. Bagaimana agar kita menjadi orang yang benar, kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Islam kita benar-benar Islam yang sesungguhnya, yaitu kita tahu bagaimana caranya kita merespon satu kejadian. Orang yang beriman kepada Allah, apabila terkena musibah, kalimat yang akan keluar dari lisannya adalah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman, apabila dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang akan keluar dari lisannya adalah kalimat tahmid, alhamdulillah. Orang yang beriman, apabila diberikan kemenangan kepadanya, apabila diberikan kesuksesan kepadanya, maka yang dikumandangkan adalah kalimat takbir. Maka berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, yang Islamnya tidak benar. Apabila dia ditimpa musibah, dia akan menyalahkan takdir Allah. Dia akan menyalahkan keadaan. Dia akan menyalahkan orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau bisa dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Apabila dia ditimpa mendapatkan kesuksesan, maka yang dia lakukan adalah berpesta, menambah kemaksiatan kepada Allah. Orang yang beriman kemarin ketika Idul Fitri, karena mereka merasa ibadahnya diterima oleh Allah. Orang beriman merasa telah melakukan banyak ibadah kepada Allah, merasa menang dengan ibadahnya, maka bertakbir kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman merayakan puasanya dengan cara bermaksiat kepadanya, menyalakan bunyi-bunyian yang mengganggu tetangga, membuat kaget tetangga dan seterusnya.
maka bersyukurlah kita apabila setiap kali kita mendapatkan sesuatu, kita meresponnya dengan cara yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kita perlu merenung. Hari ini tanggal 14 bulan Syawal, malam ke-15. Biasanya bulan itu terang benderang. Kita menyebutnya dengan bulan purnama. Orang Arab menyebutnya dengan Al-Badr, Lailatul Badr. Jadi malam purnama. Cahayanya terang sekali. Pada malam hari ini bulan tidak bersinar seperti biasanya, apa yang disebut dengan khusuf. Harusnya bulan bersinar terang, bulan tidak bersinar terang. Orang-orang berbeda-beda di dalam meresponnya. Para ilmuwan sibuk mengukur ketinggian bulan. Para ilmuwan sibuk meneliti. Seniman akan sibuk membawa kameranya, mencari sudut terbaik di mana bisa mengambil gambar bulan. Paranormal, orang-orang yang suka nebak, kemudian dengan kejadian ini menebak-nebak, setelah gerhana akan begini, akan begitu. Kita orang beriman diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa gerhana ini bagian dari tanda kekuasaan Allah. Mungkin kita pernah mendengar kakek nenek moyang kita dulu, ketika ada gerhana bulan atau gerhana matahari, kandang-kandang kemudian dipukul agar binatang-binatang itu bangun. Pohon-pohon kemudian dipukul agar tidak memberikan malapetaka, dan seterusnya. Maka berbahagialah karena kita pada malam hari ini bisa merenungkan salah satu dari tanda kekuasaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, innasyamsa wal qamara ayatan. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda min ayatillah, di antara banyak tanda kebesaran Allah. Banyak sekali tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah tunjukkan dengan sinar matahari dan sinar rembulan. Bagi yang tidak beriman, matahari dan bulan akan berlalu begitu saja. Tapi bagi orang yang beriman, pergantiannya menjadi tanda. Makanya kita setiap pagi dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satunya karena kita akan menyaksikan terbitnya matahari. Ketika sorenya kita juga dianjurkan banyak berzikir kepada Allah. Salah satunya karena akan kita menyaksikan terbenamnya matahari. Dua pergantian itu akan menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman. Mengapa juga kita perlu merenung, jamaah yang dimuliakan Allah? Karena salah satu tanda kiamat nanti, bulan akan kehilangan cahayanya. Bulan akan kehilangan cahayanya. Mereka nanti akan bertanya, yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Mereka akan bertanya, kapan hari kiamat itu terjadi? Faidza bariqal basar, ketika mata terbelalak menyaksikan kejadian-kejadian dahsyat. Wa khasafal qamar, dan bulan kehilangan cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan akan disatukan oleh Allah. Nanti pada saatnya bulan akan kehilangan cahaya sebagaimana yang kita lihat saat ini. Tetapi nanti kejadiannya akan lebih dahsyat. Makanya bagi orang yang beriman, ketika melihat bulan, kita misalnya dari tadi sudah melihat bulan tidak bercahaya, maka muncul di dalam diri kita bagaimana dahsyatnya nanti di hari kiamat. Dari banyak tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada kita, salah satu tujuannya adalah yukhawwifu ibadah, agar kita hambanya ini semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah. Karena nanti sifatnya permanen. Kalau sekarang gerhana bulan sebentar saja, nanti mungkin jam 9 sudah terlihat. Tapi nanti ketika pada saatnya, ketika matahari sudah kehilangan cahayanya, maka selama-lamanya akan hilang. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, hendaklah kita
berbahagia malam hari ini karena kita telah melaksanakan satu di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya, yang pertama adalah fadzkurullah. Mari kita perbanyak berzikir kepada Allah. Perbanyak ingat Allah. Hatinya orang-orang yang beriman senantiasa diliputi zikrullah, ingat oleh Allah. Tidak mungkin gerhana ini terjadi begitu saja. Semuanya telah Allah atur. Las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin matahari mendahului bulan, atau juga sebaliknya. Semua yang berada di alam ini kullum fi falaki yasbahun wa kullum fi falaki yasbahun. Semua yang ada, yang kita lihat semuanya ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu itu sebenarnya bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Kalau langit bertasbih, matahari bertasbih, bulan bertasbih, semua yang ada di alam ini bertasbih, maka bagaimana dengan kita? Makanya kata Rasulullah, fadzkurullah, berzikir kepada Allah. Mari perbanyak kita melafazkan kalimat-kalimat zikir ini. Kemudian yang kedua, wad'ullah, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Minta kita kepada Allah. Apa yang ingin kita minta hari ini? Jangan seperti keyakinan orang terdahulu. Binatang ternaknya diminta, dia datang ke halaman kemudian minta sesuatu. Seperti orang-orang jahiliyah meyakini bahwa gerhana bulan karena ada meninggalnya seorang tokoh, orang yang hebat, atau ada orang yang dilahirkan yang nanti akan berpengaruh. Tidak, itu dibantah oleh Rasulullah. Yang perlu diperbanyak adalah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, nanti pada saatnya ya Allah, matahari dan bulan akan kehilangan cahayanya. Maka perkenankan kepada kami ya Allah, sebelum itu terjadi kami bertaubat kepadamu ya Allah. Minta kita kepada Allah agar dimudahkan kita bertaubat sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, dari yang harus kita syukuri, kita telah melaksanakan salat. Dianjurkan sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu. Salat yang kita laksanakan tidak seperti biasanya, karena bagian dari tanda kekuasaan Allah. Kita meresponnya dengan salat yang tidak biasa, tanpa azan, tanpa iqamah. Biasanya setelah baca surat kita ruku, kemudian i'tidal, kita sujud. Pada malam hari ini kita melaksanakannya berbeda. Setelah ruku kita baca surat lagi, kita baca Al-Fatihah lagi. Maka mudah-mudahan kita senantiasa seperti ini dibuat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam merespon semua kejadian yang terjadi di hadapan kita. Kemudian yang paling akhir, Rasulullah menganjurkan wa tasaddaqu, perbanyaklah kalian bersedekah. Harta yang kita miliki saat ini itu adalah titipan. Kalau Rasulullah mengandaikan seandainya umat manusia diberikan satu lembah emas atau satu bukit emas, mereka akan meminta dua. Kalau diberi dua, mereka akan meminta lagi. Maka dengan tasaddaqu, dengan memperbanyak sedekah, kita sadar bahwa semua harta yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah. Sedekahkan, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagikan ke tempat-tempat di mana uang itu kira-kira berguna. Maka tasaddaqu, banyaklah kita merenung. Harta yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya khutbah khusuful qamar yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat, dan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.